Warahmatullahi wabarakatuh. Wa sallallahu Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Halo sahabatku, apa kabar? Semoga sehat selalu. Sahabat sekalian, selamat bertemu kembali dengan channel Media Edukasi dan Dakwah, sebuah channel yang menyajikan tentang tips, trik, tutorial, informasi pendidikan dan amalia kegiatan ibadah kita. Sahabat sekalian, semoga teman-teman sekalian senantiasa dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa teman-teman, bagi yang baru menonton video ini ya, silakan di-subscribe ya. Dan jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman yang lain agar teman-teman mendapatkan jariahnya ya. Teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi dengan teman-teman sekalian, yaitu kenapa kita selalu miskin ya. Dan ada 4 yang menjadi sumber kemiskinan yang ada dalam diri kita ya. Silakan simak dan tonton video ini ya. Jika video ini bermanfaat ya bagi teman-teman sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen ya. Ada 4 sumber ya yang menjadi kemiskinan yang ada di dalam tubuh kita. Apa saja? Yang pertama adalah lisan atau mulut ya. Ketika lisan itu digunakan untuk selalu mengeluh ya, tidak merasa puas, nah itu menjadi sumber ya kemiskinan bagi kita. Oleh sebab itu, lisan adalah cerminan hati. Ketika kita tidak pernah merasa bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan selalu mengeluh ya, selalu tidak bersyukur, maka itu akan menjadi sumber bagi kita untuk kita selalu miskin ya. Maka awas teman-teman sekalian, jaga lisan kita. Jangan sampai kita tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Senantiasa bersyukur ya, senantiasa bersyukur. Ucapkan lisan kita itu dengan cara berzikir ya, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang menjadi penyebab kemiskinan bagi kita itu adalah tangan ya. Hanya bisa menerima, tidak pernah memberi. Ketika tangan kita itu ya hanya bisa menerima, tidak pernah di atas memberi, maka itu akan menjadi penyebab ya, menjadi penyebab atau sumber kemiskinan bagi diri kita. Karena seharusnya kalau kita ingin orangnya banyak rezeki ya, kaya, itu harus banyak bersedekah. Kalau kita justru malah tangannya di bawah, selalu minta-minta, tidak pernah memberi, maka akan menjadi penyebab bagi kita bahwa kita senantiasa menjadi orang yang selalu miskin. Itu yang pertama tadi adalah lisan, yang kedua adalah tangan. Dan yang ketiganya adalah mata. Mata ini hanya bisa melihat kebaikan diri sendiri ya. Tidak pernah atau tidak bisa melihat kebaikan orang lain. Orang lain selalu salah ya. Merasa diri kita paling benar. Orang lain itu salah ya. Orang lain selalu salah. Ini akan menjadi sumber malapetaka bagi kita, akan menjadi sumber kemiskinan bagi kita. Kalau ya mata kita itu hanya melihat kebenaran bagi kita. Orang lain selalu salah. Kita yang selalu kelihatannya sempurna. Padahal belum tentu ya. Ini sangat berbahaya teman-teman sekalian. Jangan sampai teman-teman yang punya mata hanya untuk bisa melihat diri sendiri ya. Hanya untuk bisa melihat kebaikan diri sendiri, tidak bisa melihat kebaikan orang lain ya. Itu ya. Harus bisa melihat kebaikan orang lain. Tetapi tidak boleh juga teman-teman hanya mampu melihat keburukan orang lain tapi tidak mampu melihat keburukan diri sendiri. Itu ya. Jadi usahakan kita harus bisa melihat keburukan diri sendiri dan juga harus bisa melihat kebaikan orang lain. Ya. Itu yang ketiga teman-teman. Yang pertama tadi itu adalah mulut atau lisan, yang kedua adalah tangan, yang ketiganya adalah mata, dan yang keempatnya adalah hati ya. Tidak bisa melihat orang lain senang, selalu iri dan dengki ya. Ketika hati kita itu teman-teman selalu merasa iri, dengki, melihat orang bahagia, wah kita selalu ngomel ya. Melihat orang lain senang, kita bingung ya. Melihat orang tetangga membeli mobil ya, kita yang kepanasan.
Melihat tetangga sebelah bisa beli rumah, kita yang wah kacau balau. Nah ini menandakan bahwa hati kita ini ya tidak bisa melihat orang lain senang. Ya, tidak bisa melihat orang lain senang ya. Selalu iri dan dengki melihat orang lain itu. Itu berbahaya, apalagi hati. Hati itu dapat menggerakkan ya seluruh panca indera kita, bisa menggerakkan mulut, otak, ya, mata, telinga, tangan, bahkan sampai kepada kaki. Itu sangat berbahaya, teman-teman sekalian. Jadi, di sini ada 4 yang menjadi sumber kemiskinan yang ada di dalam tubuh kita, ya. Kenapa kita selalu miskin? Maka yuk kita cocokkan apakah lisan kita begitu ya, selalu mengeluh ya. Kemudian tangan apa ya? Tangan kita itu selalu memberi atau bahkan sebaliknya tangan kita selalu meminta. Dan yang ketiganya adalah mata ya. Matanya bisa melihat kebaikan dari sendiri, tidak pernah melihat kebaikan orang lain. Kemudian yang kelimanya adalah hati ya, selalu melihat orang lain senang, itu iri dan dengki ya. Tidak mau melihat orang lain bahagia, tidak mau melihat orang lain itu senang ya. Itu. Nah, ini adalah 4 yang menjadi sumber kemiskinan pada diri kita. Bagaimana langkahnya agar menjadi bukan menjadi sumber kemiskinan tapi menjadi sumber kekayaan? Yang pertama, kalau kita punya lisan atau mulut, kita gunakan untuk berzikir ya, bersyukur ya, mengucapkan alhamdulillah ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi sumber kekayaan bagi kita ya. Yang kedua adalah tangan. Ketika tangan kita itu selalu di atas, selalu memberi, banyak sedekah, maka rezeki akan mengalir deras. Betul itu ya. Ketika kita banyak memberikan ya, bersedekah, maka rezekinya akan mengalir deras. Yang ketiga adalah mata ya. Mata hanya melihat kebaikan orang lain ya. Coba mata kita melihat ya, melihat keburukan diri sendiri dan melihat kebaikan orang lain ya. Niscaya itu akan menjadi sumber ya kekayaan bagi kita ya. Dan yang keempatnya adalah hati. Bagaimana hati kita itu ya harus bisa melihat orang lain senang ya. Kalau orang lain itu bahagia senang, kita ikut senang ya. Jangan malah iri dengki ya. Kita harus ikut senang ya. Kalau kita 4-4-nya sudah begitu, maka insya Allah ya itu akan menjadi sumber kekayaan bagi kita atau bagi tubuh kita ya. Itu loh teman-teman sekalian, silakan teman-teman amalkan atau ya silakan teman-teman dilihat introspeksi apakah seperti itu atau tidak ya. Kalau memang iya berarti silakan teman-teman punya kewajiban untuk merubahnya ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa video ini di-share ke teman-teman yang lain agar bermanfaat ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.